Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Cantika dengan NIM 7211419010. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengantar sistem informasi. Sebelum kita lebih dalam lagi mengenai sistem informasi, kita akan membahas sejarah komputer terlebih dahulu. Komputer pertama kali dipasarkan secara luas yaitu Universe 1 yang pertama kali dipasang di Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 1951. Kemudian, pada tahun 1960 terdapat komputer yang mendukung banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1970 muncul komputer mini yang populer di kalangan pengguna ilmiah. Dan pada tahun 1980 muncul kembali komputer mikro. Komputer ini ditunjukkan tidak hanya untuk perusahaan kecil saja, namun juga dapat digunakan pengguna individual. Apple dan Tandy merupakan pelopor di pasar komputer mikro. Seiring berjalannya waktu, komputer terus-menerus akan mengalami kemajuan yang semakin baik. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang dasar-dasar komputer. Dalam komputer membutuhkan alat-alat internal dan eksternal agar dapat berjalan dengan baik. Bagian internal komputer seperti prosesor, CPU, dan RAM. Sedangkan bagian eksternal komputer yaitu seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Ketika digunakan secara bersamaan, komputer mikro akan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian, perbedaan sistem fisik dan virtual. Sistem informasi merupakan suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Perbedaan dari sistem fisik dengan sistem virtual yaitu sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber daya yang berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contohnya, sebuah ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang persediaan merupakan sistem fisik, dan file induk persediaan berbasis komputer adalah suatu sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Selanjutnya, kita akan membahas evolusi di bidang aplikasi komputer yang terdapat banyak sistem. Pertama, sistem pemrosesan transaksi. Dari bagian tersebut merupakan sebuah model dari sistem pemrosesan transaksi. Input informasi dan output dari sistem fisik dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu dan organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu peranti lunak pembuatan laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Laporan berkala dikodekan dalam suatu bahasa program dan disiapkan sesuai jadwal tertentu. Laporan khusus yang sering disebut pula laporan ad hoc dibuat sebagai tanggapan atas kebutuhan informasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, model otomatis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem kantor virtual yang terdapat office automation, penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Selanjutnya ada personal productivity system,
manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengolahan sendiri atas sebagian tugas-tugas administrasi yang tadinya membantu manajer di tahun 1960-an. Ada virtual office, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi sistem tertentu. Jadi fleksibel, bisa dilakukan di mana saja. Yang keempat, ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Pada tahun 1970, istilah sistem pendukung pengambilan keputusan dicetuskan oleh G. Antino Grogi dan Michel S. Scott Martin. Yang kelima, ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas manajer sebagai pengguna sistem informasi. Di mana manajer ditemukan? Manajer terdapat di berbagai tingkat manajerial dan di dalam berbagai area bisnis perusahaan. Tingkatan manajer itu yang pertama, tingkat puncak yang memiliki dampak terbesar. Kedua, tingkat menengah yang memiliki tanggung jawab menjalankan rencana dan mencapai tujuan. Yang ketiga, ada tingkat bawah untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer yang di atasnya. Apa yang dilakukan oleh manajer? Yang pertama, merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Kedua, berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga, mengisi organisasi mereka dengan sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, mengarahkan sumber daya tersebut untuk melaksanakan rencana. Yang kelima, mengendalikan sumber daya dan menjaga mereka tetap pada jalurnya. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pemecahan masalah adalah aktivitas terpenting yang dilakukan seseorang manajer, merupakan gambaran yang terlalu disederhanakan. Jadi, adanya masalah itu dapat positifnya juga karena adanya masalah kita bisa tahu nih bagaimana cara memecah masalah itu. Materi terakhir dari bab ini yaitu tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua ada aktivitas perencanaan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan, memilih suatu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Yang keempat, aktivitas peninjauan, menilai pilihan-pilihan masa lalu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.